Mbak. Ada masalah apa sih? Udah biarin, Mbak. Pergi. Ini tempat gue. Pergi. Mbak, di sini kita Pergi. Kamu pergi. Udah Ibu, biar gak usah diladenin. Udah dia. Pergi. Mbak, ini kita cuma Pergi. Mbak. Udah, Bu. Mbak, ini kita cuma Pergi. Ibu nggak apa-apa. Nah, pas kita keluar dari salon, tiba-tiba Bang, nggak apa-apa ini, Bang. Ribut ini? Hah? Bubar, pergi. Bapak siapa? Bapak ini siapa? Saya suaminya Tasya. Tadi saya dengar ngomong masalah Pai. Iya, kita mau tanya masalah Pak Ijo, Pak. Ini mertuanya. Iya. Itu saya, Pak. Apa itu? Ya sudah, bubar, pergi. Saya Pergi. nggak tahu alamatnya di mana, Pergi. Pak. Pergi. Tolong. Saya nggak tahu, Pak. Ini siapa ini, Pak? Coba ini marah-marah ini, loh, Pak. di sini, Ini Pak. marah-marah ini, loh, Pak. Hah? Saya juga nggak tahu. Kita nanya masalah P. Ya, ini, Pak. Ini ibu ini nyari mantunya di sini. Iya. Iya, nyari Pak Ijo. Dan Tasya tuh kan pernah deket sama Pak Ijo. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bubar, pergi. Ternyata ada suaminya Tasya, namanya Om Alek. Dia yang selama ini biayain Tasya sehingga punya usaha di sana kemari. Saya Bapak tidak tahu. mau tahu. Bapak kenal mungkin sama Pak Ijo kan Tasya Saya pernah tidak deket kenal. sama Pak Ijo, Pak. Pasti Bapak tahu. Pasti Bapak tahu. Tidak. Tolong menantu saya itu, Pak. Pak, saya dengar-dengar kan Tasya selama ini dikecewain sama Pak Ijo. Bapak kenapa nggak cerita? Udah, pergi aja. Ya, Pergi bubar. aja, udah nggak penting, pergi. Pergi, Bu, pergi. Mbak, kan selama ini dikecewain sama Pak Ijo. Mbak, kenapa nggak cerita sama kita? Bubar. Mbak, selama ini kan Mbak dikecewain sama Pak Ijo. Mbak, kenapa nggak cerita sama kita? Ibu. Sabar. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ibu, astagfirullahaladzim. Syok di situ Bu Sumi, kemudian Bu Sumi pingsan di situ. Angkat. Ayo, angkat. Hah? Ayo, Bu. Ibu kenapa, Ibu? Bu, kenapa, Bu? Selamat, Bu. Bu, masuk. Bu, masuk. Akhirnya kita tolong dia, gue bilang sama Feli, coba bawa aja pulang ke kantor ya. Kita suruh dia istirahat di kantor dulu. Kalau emang nggak mungkin kan, coba Feli antar ke rumah ya. Nginep di rumah Feli aja, dan Feli pun senang. Ya, oke dilanjutin deh. Ini ibunya udah lemes banget dari tadi, udah dikasih minyak angin juga belum sadar Ibu. Kamu sadar ya? Coba kasih. Udah dikasih tadi. Udah ya? Udah. Udah sekarang gini aja, kita antar pulang dulu aja ya. Ke rumah kamu aja, kita istirahat ya. Akhirnya kita break pencarian. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian, pas kita mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba Mbok Sumi ini kata Feli menghilang. Ya, ini kita sekarang ini ada di Terminal Kampung Rambutan. Kita di sini mencari lagi ya keberadaan Mbok Sumi ini. Ternyata Mbok Sumi ini menghilang, kabur dari rumahnya Feli, nggak bilang-bilang ini Feli. Gimana sih Feli ceritanya? Pagi-pagi udah nggak ada. Pagi-pagi udah nggak ada. Dia kan tidur di kamar atas. Terus pas dicek udah nggak ada. Iya, ini sekarang kita khawatir dia takutnya nekat mau kemana. Karena sempat bilang pulang kata kamu ya, waktu terakhir itu malam itu ya. Sempat bilang gitu dia kan? Iya kan, dan juga dia nggak enak katanya. Udah, dia udah terlalu lama, dia udah hopeless. Karena dia nggak bakal ketemu ini Pak Ijonya. Jadi kan kemarin kita dapat informasi tentang Pak Ijo ini yang selingkuh sana sini, suka main perempuan. Banyak. Iya. Jadinya Mbok Sumi ini agak sedikit kecewa dia. Tim ngelihat, kita semua ngelihat Mbok Sumi ini di pinggir jalan di dekat orang jualan lagi nengada tangan. Itu bukan Fel. Itu bukan. Iya, itu Mbok Sumi. Astagfirullahaladzim, ngapain dia di situ? Ya Allah. Mbok Sumi kemana? Mbok Sumi. Ya Allah, Mbok Sumi kemana? Mbok Sumi ngapain di sini? Astagfirullahaladzim, Mbok ngapain di sini panas-panas, ha? Apa sih? Enggak. Mbok ngapain ngemis-ngemis kayak gini? Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Mbok, ya ampun, Mbok ngapain? Enggak.
Enggak, Bu nggak boleh pulang. Bu ngapain sih? Kan Mbok Sumi di sini udah tekad mau cari Pak Ijo. Sabar dulu, Mbok. Bu, memang nggak gampang, Bu. Kan pelan-pelan, Mbok. Tiba-tiba preman-preman datang. Dia udah mau ngemis buat gua, dia mau ngemis buat gua. Lu nggak ada hak. Ngemis gua malah berat dulu. Lu nggak ada hak, lu nggak ada hak. Dia udah mau kerja sama gua. Lu sama lu masa-masa dia? Hah? Dia ini udah tua, lu nggak tahu punya perasaan apa? Dia mau Lu mau ngapain? Woi, mau ngapain lu? Hah? kerja buat gua. Baik. Lu nggak nikah bareng. Woi, itu ada. Lu ngapain di sini? Ngapain lu? Lu mau digebukin di sini ya? Lu mau digebukin? Hah? Tangkap. Mau cari polisi nih ya? Mau cari polisi lu, ha? Dia mau kerja buat gua. Udah nggak ada lu. Udah mas. Ayo kita ke mobil aja, Bu. Ayo, Bu ikut. Bu jangan, Bu kenapa Ayo, sih? Bu, Bu ayo. kenapa nggak Ayo. mau? Hah? Ayo dong, Bu. Nggak bisa pasang, ha? Ayo, Bu. Tim berusaha melumpuhkan preman-preman itu dan berhasil. Akhirnya buru-buru Mbok Sumi ku ajak ke mobil. Mau ngapain sih, Bu? Kayak gini nggak boleh, Bu, kayak gini. Mau ngapain ngemis? Mau kemana? Mau pulang kampung aja. Bu nggak bilang-bilang ke Feli. Kita nyariin, Bu, semuanya. Boy, Kita nggak takut mau Bu udah balik, kenapa-napa. naik Feli, udah. Enggak, gua sama sekali nggak ngerepotin Feli, Bu. Emang informasi seperti ini emang sering terjadi gitu loh, Mbok. Mboknya harus sabar, tapi iya. Iya, Bo. Dan emang butuh waktu, Bo. Nggak bisa sebentar. Iya, Bo ya. Tapi bisa bantu Mbok kan? Iya, Bo. Kita bantuin. Makasih banyak. Iya. Kasih bantu. Yaudah, ini sekarang kita lanjut aja ya ke Lanjut, salon Bo, ya. Ke Lanjut salon ya. Tasya itu. Iya, yang kemarin itu, Bo ya. Katanya Apa-apa. Mbak Tasya ya. Tasya ini kan katanya ada hubungan ya sama Pak Ijo ya? Iya, pernah ada hubungan sama Pak Ijo. Tanya sama Tasya langsung, Bo ya. Lanjut, Bo ya. Akhirnya kita lanjut mencari Pak Ijo. Informasi yang terakhir kita dapat adalah salonnya Tasya. Kita balik lagi ke tempatnya Tasya. Dengan semangat menuju ke salonnya Mbak Tasya. Sampai di salonnya, ya kita tanya sama pegawainya, Mbak Tasyanya ada. Sampai akhirnya kita ketemu sama Mbak Tasya. Ayo, Mbak, masuk, Mbak. Enggak, ini sorry banget, kita nggak ada maksud untuk cari ribut lagi, enggak. Enggak, gini Mbak, coba dengerin Ada kata apa kita. lagi kesini? Udah kurang puas, masih kurang puas. Kemarin keributan kemarin. Kita tahu sebenarnya Mbak, sorry nih, Mbak pernah pacaran sama Pai dan Mbak dikecewain juga. Ini sama, ibu ini, Mbok Sumi ini, anaknya sudah nikah sama Pai. Coba kalau dilihat, ini korban dua-duanya loh. Sekarang kita ribut buat sesuatu yang kita sedih dirugiin buat apa? Iya, Ibu tuh mohon kamu yang bisa ngasih tahu ke Ibu itu masalah Pai itu. Oke. Natasha ini cerita, dia ini dimanfaatin sama Pak Ijo. Dia cuma dimanfaatin, dia cuma dimainin, dia cuma diporotin uangnya, kemudian ditinggal begitu saja. Dulu memang aku akuin, aku memang cinta mati sama dia. Rela berkorban ngelakuin apa aja, panas-panasan, hujan-hujanan, Bu. Demi nganterin dia casting buat dia jadi model. Saya sampai habis banyak uang, Bu. Buat promosi model. Kurang apa aku sama dia, Bu? Dia ngancurin hidup saya. Dia ngenalin saya sama Om Alek yang sekarang udah jadi suami saya. Aku akuin aku dulu udah gak sayang, masih gak sayang sama Om Alek. Tapi sekarang aku udah sadar bahwa dia tuh sayang sama aku. Walaupun aku cuma jadi yang kedua. Mbak Tasya nangis. Dia minta maaf sama Mbok Sumi. Dia menyesal, kemarin sudah dorong Mbok Sumi. Dia menyesal sudah kasar sama Mbok Sumi. Dia nangis. Aku minta maaf sama Ibu udah kemarin kasar sama Ibu. Aku emosi. Dia udah nyakitin aku. Aku sama dia.
sampai aku terjebak. Di mana sekarang alamatnya Pak itu? Tolong. Akhirnya kita dikasih informasi tentang tempat kerjanya Pak Ijo yang baru. Pak Ijo ini kerja di agensi model. Yang aku tahu, dia sekarang udah nggak jadi model. Sekarang dia udah kerja di kantor agensi-agensi. Udah nggak jadi model Udah sekarang. nggak jadi model. Tapi aku ada alamat dia. Aku ambilin alamat, tunggu sebentar di sini. Tunggu. Kita udah tahu kan alamatnya. Belum ibu itu lagi diambilin alamatnya. Sebentar Bu ya. Ini alamat yang aku tahu. Tim coba ngecek, tim coba cari alamat dan lokasinya. Akhirnya ketemu. Kita pun menuju ke sana. Assalamualaikum. Pas sampai kantornya, kita ketemu sama seorang perempuan di situ. Katanya dia baru kerja di situ. Kita tanya masalah Pak Ijo, kita tunjukin fotonya. Dia bilang, saya nggak kenal sama Pak Ijo.